wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya. Alhamdulillah. Cerah semua wajahnya ya. Baik, sebelum dimulai, Bapak akan absen lebih dulu. Arif Pulwan. Hadir, Bi. Marsyanda. Hadir. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nabda bil basmalah. Kita berdoa lebih dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Akan memasuki materi berikutnya. Namun sebelum itu, materi sebelumnya berkenaan dengan Al-Kulliyatul Khamsah yang sudah dipelajari pada pekan kemarin akan saya tanya lebih dulu. Namun sebelum memasuki materi inti, silakan dibuka Al-Quran kalian. Surah At-Takatsur. Surat yang keberapa anak-anak? Sudah ketemu? Boleh, silakan. Sama-sama kita mengawali dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca pagi ini akan menjadi hujah bagi kita kelak di hari kiamat. Silakan dipimpin Arif. Mari teman-teman kita baca surat Al-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa tarawunnaha ainal yaqin. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca pagi ini sekali lagi kita berharap akan menjadi hujah bagi kita. Ya, kenapa? Ya, silakan. Siapa yang punya motivasi pagi ini? Ada? Motivasi pagi ini dan hari ini untuk lebih semangat mengajak teman-teman kalian belajar. Silakan, Arif. Manjada wajah Nabi. Apa itu artinya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dapat. Baik, sama-sama ikuti. Manjada. 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 Wajada. Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. pasti akan dapat. Apa yang didapat? Kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Maka orang Islam tidak boleh tidak memiliki kecerdasan intelektual, juga tidak memiliki kecerdasan spiritual. Baik, materi kita adalah Al-Kulliyatul Khamsah yang pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan kepada kalian. Maka
hari ini adalah project based learning, di mana saya ingin meminta bagaimana menerapkan kuliatul khamsah itu dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dituangkan dalam proyek. Ya, sekali lagi, bagaimana menerapkan kuliatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam proyek. Maka hari ini saya akan bagi kelompoknya. Namun sebelum itu, sama-sama kita awali nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9. Look at here. Menerapkan al-kuliatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta kelompok 1. Apa definisi dan pengertian dari kuliatul khamsah? Ya, silakan, Arif. Al-kuliatul itu artinya prinsip dasar. Terus al-khamsah artinya 5. Berarti kalau digabung al-kuliatul khamsah adalah prinsip dasar hukum Islam yang ada 5. Prinsip-prinsip dasar dalam sebuah agama itu terdiri dari 5. Jadi adanya dinamakan sebuah agama kalau tidak memiliki prinsip dasar, maka dia tidak bisa disebut sebagai agama. Islam hadir memiliki 5 prinsip dasarnya. Nah, maka 5 prinsip dasar itu sebagaimana pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Kelompok 2, sebutkan 5 prinsip dasar dari kuliatul khamsah. Hifzul amrin agama, hifzul amas menjaga jiwa, hifzul al-aqul menjaga akal, hifzul al-nasr menjaga keturunan, hifzul amal menjaga harta. Hifzuddin, agama hadir menjaga agama itu sendiri dengan cara apa? Ibadah. Yang kedua adalah hifzul aql, agama itu hadir untuk menjaga kecerdasan intelektual. Yang ketiga, agama itu hadir untuk apa? Hifzun nasal atau hifzun nasab, menjaga keturunan. Yang keempat, agama itu hadir sebagai hifzun mal, menjaga harta. Dan yang kelima adalah hifzun nafas, yaitu agama hadir mampu menjaga jiwa keselamatan. Tuh, ya, break plus buat kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3, berikan contoh dari hifzul mal dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana agama itu hadir menjaga harta kita. Silakan kelompok 3, siapa? Ya. Gak berfoya-foya, Bi. Gak berfoya-foya. Hidup tidak berfoya-foya, hidup tidak hedonis, maka agama mengatur bagaimana batasan-batasan. Ya. Baik, lanjut berikutnya kelompok 4. Bagaimana agama itu hadir menjaga hifzun nasal, keturunan. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Dari perbuatan zina. Ya, salah satu di antaranya adalah melarang pergaulan bebas. Agama itu hadir harus ada ikatan. Untuk apa? Untuk menjaga keturunan. Andai saya agama tidak mengatur, maka otomatis ya bagaimana keturunan itu hadir dengan ketidakjelasan. Ya, maka bagi perempuan, bagi akhwat, ini harus bisa menjaga. Dan yang kelima, kelompok 5, apa hikmah kita mempelajari yang namanya kuliatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari? Kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Ya, satu diantaranya adalah kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sebab kenapa? Agama itu tidak pernah mencampur adukan. Yang hak jelas, yang batil jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Baik, karena kalian ya sudah banyak memahami, maka tugas kita sekarang adalah bagaimana membuat proyek.
Dari mapel PAI ini terutama bab Kulliyatul Khamsah yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah bagaimana agama itu hadir untuk menjaga keturunan. Hifzun Nasr. Kelompok 2, bagaimana agama itu hadir untuk menjaga hifzul mal, yaitu terkait harta. Kelompok 3, bagaimana agama itu hadir untuk menjaga akal, ya, akal dan kecerdasan. Dan kelompok 4, bagaimana agama itu hadir untuk menjaga agama itu sendiri atau keutuhan agama itu sendiri. Dan yang kelima, agama itu hadir bagaimana bisa menjaga hifzun nafas, menyelamatkan jiwa masing-masing. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Tuangkan hasil karya kalian dalam sebuah short movie, ya, yang nanti bisa dilihat oleh teman-teman kalian. Bagaimana agama itu hadir menjaga hifzun nafas, hifzul mal, hifz yang lainnya, yang kemudian ketika dilihat ternyata ini menjadi contoh bagi mereka. Bisa semuanya? Paham tuh? Ya, silakan kalian berdiskusi lebih dulu. Ada waktu 45 menit untuk bisa dibuat dan dituangkan dalam short movie. Cukup waktunya singkat saja, dalam hitungan 1 menit. Ya, short movie-nya. Silakan dikerjakan. Untuk mengawalinya sama-sama nabda bil basmalah. Belum mengirim semua ya? Masya Allah. Ada sudah mengerjakan, sama-sama kita saksikan hasil karya teman-teman kalian. Yang pertama adalah dari kelompok 1, bagaimana agama itu hadir menjaga keturunan, yaitu hifzun nasab. Ini hasil asli ya. Betul.
sekolah di Jakarta, siswa yang melakukan perbuatan tak senonoh pada mapel pelajaran TIK. Hal tersebut dilakukan karena gurunya tidak ada dan terpacu hasratnya. Guys, jangan dina kalau mau kayak saya. Stop mushroom, tetap dina, stay healthy and stay powerful. It's very good. Kata-kata buat hari ini, kata-kata buat hari ini jangan betul. Besok mulai. Oke, beri applause. Coba kesimpulan yang bisa diambil dari video tersebut nomor 2. Siapa? Jika ingin menjaga keturunan, Jangan berzina jika ingin menjaga keturunan yang baik. Kelompok 3. Dari video tersebut apa yang Anda bisa ambil? Jadi kita harus menjaga hawa nafsu nih. Harus menjaga hawa nafsu kapanpun dan dimanapun, termasuk di dalam kelas. Karena tadi kita lihat bagaimana video tayangannya ternyata mampu dilakukan di dalam kelas. Kelompok 4. Yang bisa diambil dari video tersebut? Sisi negatifnya. Kelompok 5. Apa yang bisa diambil? Intinya menjaga keturunan. Harus safety halal. Nah, ingat, pergaulan bebas, nikmatnya sesaat, tapi dampaknya dunia akhirat. Safety halal dan jaga, karena agama menjaga keturunan. Baik, untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, selebihnya nanti akan kita tayangkan pada pertemuan selanjutnya. Barangkali cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, Allah anugerahkan kemampuan kepada kita untuk bisa mengimplementasikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan bukunya dan kembali beraktivitas. Terima kasih Bi. Syukur Mak. Jazakumullah khairan katsiran Bi. Iya. Thank you. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Saya Soherman, mahasiswa PPG Daljab Batch 1 2025 PPG Transformasi Kementerian Agama 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga khususnya kepada Kementerian Agama dan juga kepada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah membimbing sekaligus mengarahkan bagaimana menjadi guru yang profesional. Untuk itu, sekali lagi, tiada doa, tiada harapan, melainkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segenap para peserta dan juga panitia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.